Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Tiapa, NIM 2314010006 dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep Active Directory. Active Directory adalah sebuah directory service yang menjadi pusat manajemen dari user, komputer, dan beberapa objek yang ada di dalam satu jaringan, di mana fungsi utama dari domain controller ini contohnya adalah untuk mengautentikasi, membutuhkan otoritas dari pengguna, dari user termasuk komputer-komputer maupun perangkat-perangkat yang ada dalam satu jaringan di dalam sebuah Windows domain. Bahkan bisa memberi autentikasi kepada objek-objek tertentu juga. Contohnya, kapan seseorang karyawan bisa login ke sebuah komputer, kapan user bisa login, kapan bisa logout, batasan waktu loginnya kapan, apakah boleh login kapan aja, apakah si user tersebut masih di perusahaan atau di organisasi tersebut atau sudah tidak lagi. Ya, kita bisa tentukan dia masih boleh login atau tidak, contohnya seperti itu. Kemudian contohnya perangkat, kita bisa mengatur komputer atau periferal yang ada di dalam satu organisasi. Contoh dalam satu organisasi kita, di dalam satu organisasi itu ada perangkat, ada laptop, ada desktop, ada server. Nah, kita bisa tentukan kapan misalnya user ini boleh login apa enggak. Lalu user ini sudah tidak boleh login, tentu si user ini masih boleh login gitu ke dalam database server. Contohnya database server misalnya. Nah, kemudian dia bisa menentukan yang namanya Active Directory. Itu bisa menentukan ada server-server mana saja yang bisa digunakan atau tidak bisa digunakan ya. Contohnya ada lebih dari satu server ini. Misalnya database ini bisa diakses, tapi database ini tidak bisa diakses. Yang ini sudah boleh diakses. Jadi dalam satu organisasi misalnya ada lebih dari satu database server di mana Active Directory ini yang akan mengatur. Oh, ini database ini boleh diakses. Ya, ini tidak boleh. Yang ini boleh. Nah, semacamnya itu. Oh, kita harus kenali beberapa istilah di sini. Ada ID. ID adalah Active Directory, kemudian IDDS, Active Directory Domain Service. Ini cuma singkatan aja ya directory yang sedang kita bahas ini. IDDS, Active Directory Domain Service. Jadi, sebuah jasa layanan Active Directory di dalam domain controller. Domain itu kan salah satu sebuah wilayah kedaulatan, wilayah teritorial yang punya undang-undang, punya aturan dan punya kebijakan, punya polusi. Jadi yang namanya dunia Microsoft Network ini cuma sebuah analogi dari dunia nyata. Oke, di sini kita sudah tahu bahwa Active Directory itu memanage user, komputer, dan objek user dan komputer. Lalu objek, apa itu objek? Jadi saat kita bekerja dengan Active Directory, kita akan lebih banyak bekerja dengan objek. Objek adalah sebuah grup atribut yang mewakili resource dari domain. Jadi yang namanya di dalam domain ada yang disebut objek. Objek-objek itu macam-macam ya, contohnya seperti yang ditulis di bawah ini. Ada organisasi unit user, komputer, grow, konteks, share folder, atau share printer. Dan yang namanya objek-objek itu punya SID security yang disebut dengan security identifier atau SID. Tujuannya adalah untuk supaya server itu bisa menentukan objek itu punya ID. Objek ini boleh diakses atau enggak. SID itu ibaratnya kalau di manusia itu nomor KTP lah, nomor induk kependudukan ya. Setiap orang punya nomor induk kependudukan. Ya, ada setiap orang itu enggak punya nomor induk kependudukan atau NIK yang sama di satu negara kecuali kalau terjadi manipulasi.
Tapi ini kalau terlepas dari manipulasi ya, terlepas dari itu tidak ada orang yang punya nomor induk kependudukan yang sama. Itu nggak mungkin, ibarat DNA atau sidik jari, orang nggak punya sidik jari yang sama dan struktur DNA yang sama tiap manusia. Dan itu fungsinya SID adalah untuk memudahkan, untuk memanage kapan sebuah objek itu punya akses tertentu, bisa diakses, kapan punya akses dan sebagainya. Oke, objek apa itu? Objek itu seperti yang ada ditulis di bawah ini. Contohnya OU atau organizational unit adalah objek yang bisa berisi objek lainnya di satu domain yang sama, dan organisasi unit itu yang bisa berisi user, account, komputer, dan grup. Dan yang namanya OU itu bisa dihubungkan ke grup policy. Grup policy itu apa? Grup policy itu sebuah aturan tertentu di dalam sebuah grup yang ada di Microsoft Network. Oke, kemudian user. User adalah pengguna, kemudian komputer yaitu perangkat hardware, kemudian grup. Jadi grup adalah sebuah kelompok tertentu. Grup adalah kumpulan dari user. Jadi yang namanya, contohnya sebuah perusahaan pasti punya grup, punya kelompok tertentu, misalnya bagian finance, bagian sales, bagian teknikal. Nah, itu namanya grup. Jadi yang namanya karyawan itu di dalam perusahaan pasti dikelompokkan dalam sebuah grup, sebuah kelompok tertentu, sebuah distribution group. Dan ada dua objek yang namanya grup, itu terbagi dua, ada security group dan distribution group. Security group adalah grup user account yang digunakan untuk menyediakan akses ke resource, ke semua resource yang ada. Sedangkan distribution group itu digunakan untuk email distribution list, dari list. Jadi setiap user itu punya email. Jadi salah satu file fitur untuk berkomunikasi satu dengan yang lain antar user. Kemudian ada konteks ya, alamat yang namanya penduduk lah. Contohnya punya KTP, punya nomor induk kependudukan, pas dan pasti punya alamat dong. Itu namanya konteks, punya kontak. Contohnya seperti itu. Kemudian share folder. Share folder ini adalah sebuah folder yang biasa di-share di satu kelompok jaringan tertentu. Jadi ada share folder, itu adalah sebuah folder yang bisa diakses di sebuah server. Misalnya ini servernya ada macam-macam folder yang biasa diakses untuk semua karyawan yang ada atau untuk karyawan tertentu. Kemudian share printer, yang ini printer yang bisa dipakai bareng-bareng. Contohnya ada printer di sini di dalam sebuah organisasi. Ada printernya, ini bisa diakses bareng-bareng oleh semua karyawan yang ada, yaitu share printer. Oke, ini yang namanya disebut dengan objek di dalam Active Directory. Dan objek ini adalah beberapa macam organisasi unit, user, komputer, grup yang biasa diatur oleh Active Directory. Jadi inilah fungsi utama dari Active Directory adalah sentralisasi atau mengatur dan memanage semua objek-objek yang ada. Oke, selanjutnya itu forest. Yaitu forest yang dimaksud dengan forest adalah satu kelompok domain, satu forest berisi satu domain. Contohnya seperti ini. Nah, ini forest, ini lingkaran seperti ini contohnya. Oke, lingkaran yang saya buat ini. Oke, jadi ini disebut dengan forest. Nah, ini disebut dengan forest. Forest berisi domain yakni sisukasuka.com. Ini ya, ini domain utama, top level domainnya. Lalu ada yang namanya subdomain. Subdomain ya contohnya kayak salessukasuka.com. Ini sama financesukasuka.com, ini disebut dengan subdomain. Oke, tree domain, tree ya. Tree yang seperti segitiga ini, satu tree, satu domain. Ini satu tree juga, satu domain atau satu subdomain. Contohnya di bawah ini. Terus antar tree ini terhubung dengan yang namanya trust relationship. Trust relationship seperti ini. Nah, translation ini adalah relationship
itu ya, kelas itu kepercayaan, relationship itu hubungannya, hubungan kepercayaan beberapa dapat finance dan sales ini dipercaya oleh induknya, itu namanya trust relationship. Oke, di dalam domain 3 ada yang namanya Active Directory. Active Directory ini sebuah service yang dijalankan di dalam satu forest. Satu domain ini secara keseluruhan untuk diterapkan ke satu forest tertentu. Satu domain tersebut itu namanya Active Directory, dan detail ini di bawah aktif, dan ini mengatur yang namanya user, group, dan objek. Oke, terus objek itu apa saja? Objek itu organisasional unit atau yang disebut dengan OU, lalu juga para user penggunanya, para grupnya, grup-grup dari user, kemudian komputer, perangkat-perangkatnya baik server, database server maupun client komputer. Kemudian ada konteks. Ya, ini konteks ini ya kontaknya dari masing-masing user. Kemudian set folder dan printer ini yang ada di dalam server. Printer ini bisa ada share folder atau ada perangkat printer lagi misalnya yang terhubung di dalam satu domain ini yang bisa dipakai bersama-sama. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah bahas mengenai konsep Active Directory. Ini adalah lanjutan dari sebelumnya, termasuk kita sudah rangkum nih dari pertemuan sebelumnya juga mengenai konsep domain tree forest dengan konsep Active Directory. Oke, cukup sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.